Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuda Dekyanto. Di sini saya akan melaporkan laporan akhir penelitian KDN yang bekerjasama dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi dengan judul Digitalisasi Penjualan Produk UMKM Lokal Kabupaten Alor. Ini saya sebagai Ketua Peneliti dari Universitas Tribhuwana dengan anggota Wawan Gunawan Eskom NT dan Bambang Sukowo Eskom MM. Kemudian dari Universitas Tribhuwana Kalabahi sebagai Ketua John Idrison Molina Eskom Enkom dan sebagai anggota Lazarus P. Malese Enkom. Latar belakang, semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pemasaran melalui jaringan internet sebagai salah satu aspek penting yang mampu menarik minat pebisnis dalam penggunaan internet sebagai jalur pemasaran baru dengan daya jangkau pasar yang luas dan tidak terbatas pada daerah tertentu. E-commerce merupakan media teknologi informasi yang dapat memfasilitasi perdagangan secara online tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. Teknologi e-commerce tidak hanya digunakan untuk memasarkan produk yang diproduksi secara massal, tapi juga digunakan untuk memasarkan produk-produk yang diproduksi melalui usaha kecil dan menengah atau produk-produk rumahan. Sehingga melalui teknologi e-commerce ini, produk-produk yang kesulitan dalam pemasaran bisa dipasarkan secara cepat dan luas, sehingga pelanggan yang berada di daerah lain dapat menjangkaunya dengan mudah melalui teknologi e-commerce ini. Sebagai contoh, beberapa produk usaha lokal UMKM di Kabupaten Alor yang diproduksi dan memiliki pelanggan di berbagai tempat. Produk tersebut antara lain produk kopi Alor, produk tenun ikat Alor, produk makanan khas Alor, dan produk madu Alor. Kesemua produk tersebut diproduksi oleh individu maupun kelompok dan berlokasi di beberapa tempat di Kabupaten Alor. Kegiatan pemasaran selama ini dilakukan melalui media sosial, melalui relasi sosial individu pemilik produk, dan beberapa media lainnya. Pendekatan pemecahan masalah dan konsep. Adapun yang menjadi pendekatan pemecahan masalah tersebut adalah penelitian difokuskan pada rancang bangun aplikasi e-commerce yang nantinya akan digunakan untuk memasarkan dan menginformasikan produk UMKM lokal yang terdapat pada Kabupaten Alor secara luas. Tahapan penelitian. Tahapan identifikasi masalah, kemudian melakukan pengumpulan data dan literatur. Tahap ketiga, memilih metode yang akan digunakan. Tahap keempat, melakukan analisa dan perancangan. Tahap kelima, melakukan implementasi. Analisa kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses yang nantinya dilakukan oleh sistem. Selain itu, berisi tentang informasi yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Kebutuhan fungsional mempunyai beberapa syarat, yaitu aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam sistem berdasarkan prosedur dan fungsi-fungsi bisnis, serta didokumentasikan dalam model. Kebutuhan fungsional meliputi laporan baik hard copy maupun soft copy, updating data, penyimpanan data, dan pencarian data. Untuk kebutuhan fungsional pada sistem digitalisasi penjualan produk UMKM lokal Kabupaten Alor dapat diuraikan sebagai berikut. Website dikategorikan sesuai dengan usernya. Pengguna website sudah dibedakan dengan administrator, penjual, dan pelanggan dengan modul yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya. Kedua, pengelolaan sistem digitalisasi penjualan produk UMKM lokal. Terdiri dari sistem dapat menampilkan data pelanggan, sistem dapat mengelola data penjualan, dan sistem dapat memungkinkan UMKM mengupdate jenis produk UMKM. Ketiga, pengelolaan sistem digitalisasi penjualan produk UMKM lokal bagi pelanggan. Sistem dapat mengelola data jenis produk UMKM dan harga. Sistem dapat menampilkan sistem pembayaran. Analisa kebutuhan fungsional dapat dianggap sebagai kriteria dari kualitas atau kinerja yang harus dipenuhi oleh sistem perangkat lunak. Dan ini merupakan elemen kunci yang harus ditangani selama proses pengembangan. Kebutuhan non-fungsional biasanya dibedakan dari kebutuhan fungsional dengan membedakan yaitu bagaimana sistem harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang harus dilakukan sistem. Berikut ini adalah sistem data kebutuhan non-fungsional, yaitu kebutuhan operasional. Jadi sistem dibangun dapat digunakan pada platform sistem operasi Microsoft Windows.
Kedua, kebutuhan keamanan. Aplikasi bisa diakses oleh semua pelanggan. Sistem aplikasi dilengkapi dengan password bagi pelaku UMKM, admin untuk mengupdate jenis produk dan harganya. Ketiga, kebutuhan performansi. Sistem dapat menampung data dalam jumlah yang besar dan sistem seharusnya dapat diakses oleh banyak user secara bersamaan dengan kecepatan yang stabil. Kebutuhan kemudahan penggunaan. Sistem seharusnya mudah digunakan dan mudah dipelajari. Sistem harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh serta sistem memiliki tampilan yang menarik. Analisis spesifikasi kebutuhan pengguna. Dari identifikasi kebutuhan fungsional melalui wawancara serta observasi didapat spesifikasi pengguna dan fungsi yang diperoleh oleh masing-masing pengguna. Pengguna sistem digitalisasi penjualan produk UMKM lokal Alor adalah administrator dan penjual dan juga pelanggan. Daftar pengguna fungsinya, daftar pengguna dan fungsinya. Berikut ini daftar pengguna dan fungsi yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna. Sistem digitalisasi penjualan produk UMKM lokal Alor dapat terlihat pada tabel 1. Pengguna administrator, kebutuhan pengguna mengelola data admin, mengelola produk UMKM lokal, mengelola data pelanggan, mengelola data penjualan, mengelola data pemesanan. Pelanggan, kebutuhan penggunanya, mengelola data jenis produk UMKM, mengelola data harga produk UMKM, mengelola data sistem pembayaran. Analisis spesifikasi kebutuhan pengguna. Use case diagram berdasarkan spesifikasi kebutuhan fungsional dan aktor yang terlibat dalam sistem, maka dapat dimodelkan dengan use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Use case bekerja dengan mendefinisikan tipikal interaksi antar user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sistem itu dipakai. Berikut ini terlihat pada gambar 1, yaitu use case diagram digitalisasi produk UMKM. Activity diagram, yaitu analisis perilaku. Activity diagram merupakan model analisis yang digunakan atau menggambarkan sebuah proses aktivitas. Dalam penelitian ini, activity diagram digunakan untuk memodelkan suatu proses atau operasi. Diagram ini dipakai untuk menggambarkan logika dari sebuah proses atau operasi. Pada gambar kedua ini dapat dilihat diagram pengelolaan data jenis produk UMKM. Konstruksi antarmuka. Bagian ini akan menjelaskan implementasi atau konstruksi tampilan dari sistem digitalisasi produk UMKM lokal Alor. Untuk menjelaskan hasil konstruksi tersebut diuraikan di bawah ini. Terlihat menu utama pada tampilan sistem beranda UMKM, lihat ada produk bambu, kopi, tenun, dan menu belanja, lihat pada gambar. Kemudian tampilan produk, pada saat kita mengklik salah satu produk, maka akan ditampilkan produk, terlihat pada gambar 4. Kemudian tampilan pembayaran, ketika pelanggan mengklik tombol beli, tampilan produk, maka akan muncul tampilan keranjang belanja untuk memulai transaksi. Lihat pada gambar 5, tampilan transaksi pembayaran. Penelitian ini berkorelasi dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, di mana mata kuliah ini mengajarkan bagaimana membuat suatu aplikasi atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau piranti lunak adalah istilah khusus yang digunakan untuk data yang dapat diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan sebagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terbentuk berwujud perangkat lunak atau software adalah salah satu bidang profesi yang mendalami cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas yang menerapkan melalui pendekatan yang sistematis, disiplin, penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan engineering atas perangkat lunak yang ada. Di sini dijelaskan perangkat fungsi dari perangkat lunak ya, sebagai pemroses ataupun perintah yang juga instruksi sehingga memperoleh hasil yang diinginkan ataupun menjalankan sebuah perintah.
sebagai sarana interaksi yang menghubungkan user dengan sebuah perangkat keras. Sebuah perangkat lunak pada umumnya terbagi menjadi 3 golongan, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Perangkat lunak komputer sering dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perangkat lunak sistem dan software aplikasi. Kemudian perangkat lunak diklasifikasikan dalam 2 kelas berikut, yaitu generic software. Software generik dirancang untuk pasaran pelanggan yang luas, persyaratan yang sangat umum. Kemudian customized software, produk ini disesuaikan dengan adalah kebutuhan yang dikembangkan untuk pelanggan di mana domain lingkungan dan persyaratan yang unik pelanggan tersebut. Komponen dari perangkat lunak. Sebuah komponen perangkat lunak adalah elemen yang menawarkan layanan yang telah ditetapkan dan mampu berkomunikasi dengan komponen lain. Clement Seversky dan David Messersmith memberikan 5 kriteria berikut, yaitu multiple use, non-context specific, ketiga compatible with other component, yang keempat encapsulate, non-inflexible, probe its interface. Yang kelima, a unit of independent development and versioning. Kriteria kunci dari software adalah sebagai berikut. Kebanyakan perangkat lunak adalah custom build, bukan dirakit dari komponen yang sudah ada. Kedua, software dikembangkan atau direkayasa, tidak diproduksi dalam arti klasik. Ketiga, software fleksibel, mudah dikembangkan dan mengikuti kebutuhan. Yang keempat, perangkat lunak tidak haus. Kegiatan rekayasa perangkat lunak dikategorikan menjadi 3 fase umum, yaitu definition fase merupakan fase awal dari proses pengerjaan perangkat lunak. Kemudian development fase merupakan fase yang menerjemahkan keperluan yang dianalisis ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Ketiga, maintenance fase. Pada fase ini perangkat lunak telah selesai dan kegiatan difokuskan pada perubahan yang berkaitan dengan adanya koreksi kesalahan, adaptasi, dan pengembangan yang dikehendaki oleh user. Terima kasih. Demikian laporan penelitian yang bekerja sama dengan Universitas Tribhuwana kami sampaikan. Terima kasih.